Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan dapat bertemu kembali di tempat yang penuh barokah ini. Bapak-bapak yang kami hormati, pada malam hari ini insyaallah pengajian akan diisi oleh Ustadz Abdullah Hadromi. Kalau saya lihat dari jadwal Ustadz ini sudah lebih dari 1 tahun, 13 bulan Ustadz tak ngisi di sini. Ini menunjukkan demikian cepatnya bergulirnya waktu ini. Tapi alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan beliau dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Bapak-bapak, sebelum pengajian ini dimulai, kami umumkan bahwa kami saat ini mengedarkan lagi absensi. Untuk itu kami mohon bapak-bapak untuk mengisi absensi ini. Dan apabila, tolong dilihat, apabila kami ada kesalahan menulis nama atau menulis nomor HP, tolong dibenarkan. Karena saya melihat setiap saya mengirim SMS ke bapak-bapak semua, ternyata ada beberapa yang tidak terkirim. Saya takut nomornya salah. Nah, saya mau benarkan juga tidak tahu nomornya. Oleh karena itu tolong dibantu dicek. Dan yang belum ada namanya, saya lihat banyak wajah-wajah baru, ya. Tolong diisi. Sudah saya siapkan di belakang. Hal ini penting sekali agar kalau ada hal-hal yang penting yang kami umumkan berkenaan pengajian ini, kami bisa memberikan informasi kepada bapak-bapak dan saudara-saudara. Dan pada malam hari ini, Ustadz Abdullah akan mengisi ceramahnya dengan tema masalah ghibah, yang dalam bahasa Indonesia menggunjing, ya. Riba. Di sini nanti kita akan dapatkan informasi dari Ustadz Abdullah mengenai apa definisi riba itu dan apa batas-batas daripada riba. Kemudian bagaimana konsekuensi dosa daripada riba itu sendiri. Kemudian bagaimana cara kita taubat daripada kalau kita melaksanakan riba, bagaimana taubat itu. Dan insya Allah Ustadz akan juga menerangkan kepada kita apa sih yang menyebabkan kok gampang kita itu riba. Jadi bagaimana cara kita menjauhi riba itu. Karena kita tahu di sekitar kita ini riba itu seperti gimana ya? Seperti suatu barang biasa gitu ya. Malah akan jadi hiburan kalau ada kita dengarkan teman kita itu riba. Padahal ini adalah bahaya, ada sesuatu yang bahaya sekali. Insya Allah lah nanti kita akan dapatkan informasi yang cukup lengkap dari Ustadz ini, dari Ustadz Abdullah, yang akan membantu kita
untuk berhati-hati di dalam menjalankan ghibah ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Ustaz Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama sahibul bait al-am Muhammad bin Uthman, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan sehat wal afiat, istiqamah. Kemudian juga koordinator acara ini Al-Am Abdurrahman Baroja, juga mudah-mudahan oleh Allah diberi sehat wal afiat dan istiqamah. Allahumma amin. Malam hari ini adalah pertemuan saya yang ke-6 di villa ini, terakhir 1 tahun yang lalu. Terakhir pada tanggal 25 Februari 2012. Sekarang 23 Maret 2013, yang lalu 2012. Yang mana bertepatan sekarang ini dengan tanggal 11 Jumadal Ula 1434 Hijriah. Berarti sebentar lagi kita akan masuk Ayyamul Bid. InsyaAllah hari Senin, Selasa dan Rabu kita masuk Ayyamul Bid, yaitu hari-hari yang cerah ketika bulan purnama, dan kita dianjurkan untuk puasa 3 hari. Fadilahnya besar, sama dengan puasa 1 bulan, dan juga sangat baik untuk kesehatan. Kalau kita tidak ada halangan, jangan meninggalkan puasa Ayyamul Bid, yang insyaallah bertepatan dengan tanggal 25, 26, 27, hari Senin, Selasa, dan Rabu nanti insyaallah. Dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang seputar permasalahan ghibah. Ini sepertinya masalah yang sepele, namun masalah ini kita sering tanpa sadar atau sadar telah melakukannya. Tujuan daripada pembahasan ini supaya kita punya gambaran seperti apa ghibah itu. Ternyata ghibah itu adalah sesuatu yang amat sangat dahsyat, luar biasa. Coba nanti setelah kita dengarkan, kita akan takut mau ghibah itu. Sampai-sampai hari Rabu yang lalu saya bawakan materi ini di radio. Ada pendengar yang SMS, "Ustadz, setelah tahu masalah ghibah kami takut. Bagaimana kalau kami doa kepada Allah supaya dijadikan bisu saja?" Saya ingin takutnya ngomong, takut daripada dampak lisan. Saya bilang jangan minta bisu. Ini bisa bicara, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga lisan? Pembahasan yang pertama adalah tentang peringatan Nabi Muhammad SAW mengenai bencana-bencana yang ditimbulkan oleh lidah secara umum. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, di antaranya adalah, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku, menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. Ini jaminan dari orang yang terpercaya. Kalau kita bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluan,
maka dijamin masuk ke dalam syurga. Di dalam sabda yang lainnya beliau mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib wa fi riwayah yahwi biha fi nari jahannam. Sesungguhnya ada kalanya seorang hamba itu mengucapkan satu kata yang dianggap biasa, tidak ada apa-apanya, dianggap sepele. Ternyata gara-gara satu kata itu dia terperosok masuk ke dalam api neraka sedalam-dalamnya, lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Jadi kata-kata kita anggap biasa, ternyata gara-gara itu masuk ke neraka sedalam-dalamnya. Terutama ini berkaitan dengan mengolok-olok agama, membuat agama ini mainan, bercanda. Kemudian juga di dalam sabda yang lainnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan tausiah panjang lebar kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sampai beliau mengatakan kesimpulannya, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Wahai Mu'ad, maukah kamu aku beritahu inti dari semua masalah itu? Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau. Lalu Rasulullah memegang lisannya sampai Rasulullah mengatakan, kuffa alaika hadza. Kamu jaga ini. Kamu jaga lisanmu. Lalu sahabat Mu'ad tanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi? Apakah kita bakal dihukum oleh Allah gara-gara omongan kita? Kata Rasulullah, takilat ka ummuka ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, ibumu kehilangan kamu. Masa kamu tidak ngerti? Wahal yukibbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tiadalah menelungkupkan wajah atau batang hidung manusia ke dalam api neraka melainkan hasil ulah lidahnya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang itu masuk neraka gara-gara lidah. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya beliau pernah ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nas annar. Ya Rasulullah, yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu apa? Jawaban beliau, al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Ya, kemaluan berarti penyimpangan-penyimpangan seksual, mengumbar hawa nafsu. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya beliau bersabda, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Apabila masuk satu pagi pada manusia, maka seluruh anggota tubuh itu menegur lisan. Setiap pagi seluruh tubuh kita menegur lisan, mengatakan kepada lisan, takwalah kepada Allah tentang kami, karena kami ikut kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Jadi semua bersumber dari lisan, mirip hati. Hati baik, semuanya baik. Hati rusak, semuanya rusak. Lisan juga gitu. Lisan baik, semuanya baik. Lisan rusak, semuanya rusak. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah tentang definisi ghibah secara bahasa atau secara istilah. Secara bahasa atau etimologi, ghibah itu dari al-ghaib. Dari kata-kata al-ghaib. Ai wa huwa kullu ma ghaba anka. Ghaib ya, sesuatu yang gaib dari kita. Sesuatu yang tidak hadir di hadapan kita. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah atau terminologi, ini telah dijelaskan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat jawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Anda yang lebih tahu ya Rasulullah, kami tidak tahu. Kemudian beliau mengatakan, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahu.
Riba itu adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Menceritakan orang lain yang dia itu tidak suka. Kalau istilah kita itu menggunjing, menggosip, rasan-rasan, ngerasani. Itu adalah ghibah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau memang kenyataannya seperti itu? Memang orangnya kayak gitu. Yang kami katakan itu betul. Bagaimana ya Rasulullah? Beliau menjawab, "In kana fi akhika ma taqul faqad igtabtah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah." Kalau memang keadaan orang itu seperti yang kamu katakan, itulah yang namanya riba. Itu riba namanya. Kalau keadaan dia tidak seperti yang kamu katakan, berarti kamu telah membuat kebohongan, kedustaan. Lebih besar lagi dosanya. Jadi yang kita omongkan itu benar, itulah yang namanya riba. Kemudian juga di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, laki dan perempuan, tanpa ada dosa yang mereka kerjakan, menyakiti dengan ucapan, dengan perbuatan, maka berarti mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Nyakiti orang ya, kan riba itu nyakiti orang. Kita di riba tidak mau. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang hukum riba, serta dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari ucapan para salafus soleh. Para ulama mengatakan al-ghibatu haramun bi ijma'i ahlil ilmi. Hukumnya riba itu adalah haram. Ulama sepakat, tidak ada khilafiyah. Semua madhab mengatakan riba itu hukumnya haram. Bahkan bukan hanya haram. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan para ulama telah ittifaq, bersepakat bahwa ghibah termasuk minal kabair, dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Sehingga kita nanti perlu ada syarat-syaratnya taubat. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala memerinci. Ghibah itu oleh beliau diperinci lagi. Menghibah orang awam tidak sama dengan menghibah ulama. Menghibah orang umum dengan menghibah ustadz itu dosanya lebih besar menghibah ulama. Karena ulama pembawa agama. Ketika kita ghibah, kita menjatuhkan ilmunya, kehormatannya dan yang lain-lainnya. Jadi semakin orang itu terhormat, semakin besar dosa menghibahnya. Dalil-dalil di Al-Quran diantaranya di surat Al-Hujurat ayat nomor 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lain. Apakah seorang dari kamu mau memakan daging atau bangkai saudaranya? Tentu dia tidak akan mau. Jadi Allah melarang ghibah dan Allah menyamakan ghibah sama dengan makan bangkai saudara kita. Jadi saudara kita mati, kita makan. Kemudian juga di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11 Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Talmizu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, maknanya adalah la yat'an ba'dukum ala ba'd. Janganlah sebagian kamu mencacat sebagian yang lain, yaitu menghibah, mencacat orang lain. Kemudian juga di dalam surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah. Wail, celakalah setiap orang yang humazah dan lumazah, yang mencacat orang. Ya, humazah itu dengan perbuatan, kalau lumazah dengan ucapan. Jadi mencacat orang lain, mencela orang lain dengan perbuatan, dengan ucapannya.
Kemudian juga di dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan 11, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Allah menyebut lagi hammaz, yaitu kata Imam Asy-Syaukani al-mughtab linnas, orang yang suka ghibah manusia. Ini ancaman-ancaman di dalam Al-Qur'an. Ya, dalil tentang pengharaman ghibah dari Al-Qur'an. Kemudian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika khutbah pada Hajjatul Wada di Arafah di hadapan 100.000 sahabat. Subhanallah ya. Coba perhatikan Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di hadapan 100.000 sahabat lebih. Waktu itu ada enggak pengeras suara? Enggak ada. Ini di antara mukjizatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100.000 orang lebih tanpa pengeras suara, dan semuanya dengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang di depan dan yang di belakang dengarnya sama. Allahu Akbar. Ini mukjizatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terangkan berbagai macam masalah yang penting, di antaranya masalah ini. Beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu adalah benar-benar terjaga seperti kehormatan hari ini, hari Arafah, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, Asyhurul Hurum, dan juga di negeri ini, negeri Mekah, tanah suci Mekah. Jadi benar-benar kehormatan ini terjaga. Kehormatannya orang Islam terjaga. Kita haram merusak kehormatannya orang lain. Kemudian juga di dalam sabda yang lainnya, beliau mengatakan, min arbar riba alistitalatu fi irdil muslim bighairi haq. Riba yang paling dahsyat adalah mencacat kehormatan seorang muslim tanpa hak. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara sudah tahu kan dosanya riba seperti apa. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan riba itu ada 72 cabang. Dosa yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Ya. Bagaimana dengan ini? Ini merupakan riba yang paling puncak, riba yang paling tinggi, riba yang paling dahsyat adalah mencacat kehormatan seorang muslim tanpa hak. Seperti apa dosanya? Tidak bisa dibayangkan. Kemudian juga di dalam sabda yang lainnya beliau mengatakan, inna min akbaril kabair istitalatul mar'i fi 'irdi rajulin muslim bighairi haq. Sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar mencacat kehormatan seorang muslim tanpa hak. Jadi ini adalah dosa besar yang paling besar. Ya, mencacat kehormatan seorang muslim tanpa hak, menghibah orang. Ghibah. Pernah ada contoh ya dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ibunda Aisyah waktu itu mengucapkan kata-kata terhadap istri Nabi yang lainnya, namanya Sofiyah. Ya. Nabi istrinya berapa? Istrinya total semuanya 11, meninggal tinggal 9. Ada cemburu di antara istri, wajar. Termasuk antara Ibunda Aisyah waktu itu dengan Sofiyah. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan, hasbuka min Sofiyah annaha qasirah. Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Sofiyah itu, dia pendek. Ya Rasulullah, Sofiyah itu orangnya pendek. Cuman gitu aja. Cuman bilang Sofiyah itu orangnya pendek. Itu aja. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh kamu telah mengatakan satu kata, kalau dicampur dengan air laut akan rusak air laut. Allahu Akbar. Air laut sak bumi, sak dunia rusak gara-gara kata-kata itu. Ini betapa dahsyatnya
Ghibah. Jadi air laut yang ada di dunia ini semuanya dicampur dengan kata-kata tadi, air lautnya rusak, kalah. Padahal beliau bilang apa? Beliau cuma bilang Sofia itu pendek, gitu aja. Subhanallah. Kemudian juga di dalam hadis yang lain tentang kisah perajaman seorang sahabat namanya Ma'iz. Jadi Ma'iz ini berzina dan dia sudah pernah nikah, lalu ngaku kepada Nabi, diputuskan hukumannya adalah dirajam. Dilempar batu sampai mati. Lalu ada 2 orang sahabat yang mencaci maki Ma'iz. Mencaci maki Ma'iz, mengatakan, "Alam tara ila hadzal ladzi satarallahu alaihi falam tad'hu nafsu hatta rujima rujmal kalb." Orang ini kan sudah ditutupi oleh Allah. Kenapa kok malah ngaku? Jika dia dirajam kayak orang ngelempari anjing. Gitu aja. Kemudian jalan bersama-sama Nabi Muhammad SAW, lalu melewati bangkai keledai. Kemudian Rasulullah panggil 2 orang tadi, "Aina fulan wa fulan?" Mana si fulan dan fulan? Dipanggil. Dipanggil si fulan dan fulan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini HP-nya siapa ini bunyi ini? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kula min jifati hadzal himar." Ayo kamu berdua, kamu makan bangkainya keledai ini. Kamu makan bangkainya keledai ini. Kemudian keduanya bilang, "Ya Rasulullah, siapa yang mau makan bangkainya keledai?" Tidak ada yang mau. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maniltumahu min 'irdi akhikuma anifan asyaddu min akli minhu." Yang kamu lakukan tadi, ribah kepada saudaramu itu lebih dahsyat daripada makan bangkainya keledai. Jadi makan bangkai keledai aja nggak mau. Lah kamu tadi riba, itu lebih dahsyat daripada makan bangkainya keledai. Kemudian ucapan para salafus saleh. Sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu ketika itu melewati bangkai baghal ya, baghal jenis kuda agak kecil yang sudah mati, kemudian perutnya sudah pecah. Kemudian beliau mengatakan kepada teman-temannya, "Wallahi la an ya'kula hadukum min hadha hatta yamla'a batnah khairun min an ya'kula lahma muslim." Demi Allah, sekiranya seorang dari kamu makan ini sampai kenyang perutnya, lebih baik daripada makan dagingnya orang Islam, daripada riba. Jadi lebih baik makan bangkainya baghal yang sudah pecah perutnya tadi itu. Kemudian juga Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Al-ghibatu mar'al li'am." Ghibah itu adalah makanannya orang-orang li'am. Li'am itu orang yang berandal. Jadi yang suka ghibah itu orang-orang murahan, orang-orang rendahan, orang terhormat enggak mau. Kemudian Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu taala mengatakan, "Al-ghibatu tuhbitul amal." Ghibah itu menghapus amal. Amal kita hapus. Nanti ada keterangan ya, menjadi orang yang bangkrut hari kiamat gara-gara ghibah. Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Wallahi lal ghibatu asra' fi dinil muslim minal akalah fi jasadi ibni Adam." Demi Allah, sungguh ghibah itu lebih cepat merusak agama seorang muslim daripada rayap yang memakan jasadnya manusia. Jadi kalau ada orang mati ya, dimakan rayap kan cepat habis kan? Nah ternyata ghibah itu lebih cepat ngerusak agama kita daripada cepatnya rayap makan jasadnya manusia. Kemudian juga Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, seorang tabi'in mengatakan, "Al-ghibatu asyaddu minad dain. Ad-dainu yuqda wal ghibatu la tuqda." Ghibah lebih dahsyat daripada utang. Karena utang bisa dibayar. Sementara ghibah enggak bisa dibayar. Enggak bisa kita bayar, enggak bisa, nanti ada syaratnya kalau mau taubat, bukan dibayar. Kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Iyyaka wal ghibah, iyyaka wal wuqu' fin nas fayahlik dinak." Hati-hatilah kamu daripada ghibah.
Hati-hatilah kamu daripada mencacat manusia, karena agamamu akan rusak. Bisa ngerusak agama. Kemudian juga Abu Asim An-Nabil rahimahullahu ta'ala mengatakan, La yadhkurun nas bima yakrahun illa safalatun la dinalahu. Tiadalah menyebutkan kejelekan orang, yang tiadalah menggibah orang, melainkan adalah orang-orang rendahan yang enggak punya agama. Jadi kita tentu tidak mau menjadi orang-orang rendahan. Yang suka ghibah itu adalah orang-orang rendahan, murahan, tidak punya agama. Selanjutnya pembahasan yang nomor 4. Bawa'ithul ghibah wa kaifiyatut takhallus minha. Apa yang mendorong orang itu ghibah? Dan bagaimana solusinya? Kenapa orang itu ghibah? Dan bagaimana solusinya? Yang pertama-tama yang menjadikan orang itu ghibah adalah dha'ful wara' wal iman. Lemahnya sifat wara' dan iman. Jadi enggak ada sifat wirai. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya mengatakan asyaddul wara' fil lisan. Wara' yang paling sulit adalah menjaga lisan. Jadi di antara wara' itu adalah menjaga lisan. Dan itu paling sulit, jaga lisan. Kemudian juga yang kedua, di antara yang mendorong orang untuk ghibah adalah muwafaqatul aqran wal julasa. Yaitu mengikuti teman. Kumpul-kumpul, duduk-duduk, bermajelis, temannya ghibah, dia ikut-ikutan ghibah. Ya, gara-gara ngikuti teman. Enak kan? Kumpul ya, sambil ngobrol, bicara fulan, dan fulan. Tidak terasa waktunya habis. Karena itu Allah mengatakan di surat Al-Muddathir ayat 45 tentang ahli neraka. Ahli neraka mengatakan, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu ikut orang-orang yang menyimpang. Orang nyimpang kami ikut. Temannya nyimpang ikut nyimpang. Yang ketiga, di antara yang mendorong orang untuk ghibah adalah al-hasad. Karena sifat hasad, iri dengki. Marah kepada orang Islam. Sehingga menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, menghibah orang gara-gara hasad, terkumpul dalam dirinya dua kejelekan. Yang pertama, kejelekan hasad. Yang kedua, kejelekan ghibah. Hasad dan ghibah. Biasanya kan hasad dulu kan. Sakit hati, hasad, lalu timbul ghibah. Jadi kejelekannya lengkap. Kemudian yang keempat, di antara yang menyebabkan orang itu ghibah adalah hubbud dunia. Karena cinta dunia. Cinta kedudukan, ingin jabatan. Orang kalau sudah ingin jabatan, kedudukan, dia menghalalkan segala macam cara. Dan dia tidak suka orang itu dipuji. Ya, Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ma min ahadin ahabbar riyasah illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yudhkar ahadun bi khair. Tiadalah seorang yang menyukai jabatan, kepingin jabatan, melainkan timbul dalam dirinya sifat hasad. Dia berbuat dolim, dia mencari-cari kejelekan manusia, dan dia tidak suka kalau ada orang itu dipuji. Ya. Jadi orang kalau sudah cinta kedudukan, selalu nyari kejelekannya orang, nggak mau. Kepinginnya dia saja yang nomor satu. Kemudian yang kelima, di antara penyebab ghibah adalah al-hazal wal mirah. Ini yang sering terjadi gara-gara bercanda. Guyonan, bercanda, sampai masuk kepada ghibah. Terus bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah taqwallahi azza wa jalla wal istihya minhu. Takwa kepada Allah dan malu kepada Allah. Malu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami ini malu, alhamdulillah, kami punya sifat malu. Lalu kata beliau, laisa dzaka. Walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma hawa wal yahfadil batna wa ma wa'a. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu,
hendaklah menjaga kepalanya dan semua yang ada di kepala, termasuk menjaga lisan. Dan juga menjaga perutnya dan ada di sekitar perutnya, termasuk adalah kemaluan. Jadi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Kemudian juga di antara solusi supaya kita tidak terjerumus ke dalam ghibah adalah kita mengingat-ingat betapa ruginya di akhirat. Orang ghibah itu rugi. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut, yang muflis, yang pailit, yang kolap? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami ya Rasulullah, yang hartanya habis, tidak punya apa-apa. Lalu beliau menjawab, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadafa hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha fayu'khad min hasanati hadha min hasanati hadha fa in faniyat hasanatu wa lam yuqdam alayhi ukhidat sayi'atuhum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala yang banyak. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi juga membawa kedoliman yang banyak. Pernah mencaci maki si fulan, ya, pernah menuduh si fulan, pernah mengambil hartanya si fulan, pernah memukul si fulan. Akhirnya kebaikan dia yang banyak diambil, diberikan kepada fulan, berikan fulan, berikan fulan. Kebaikannya habis, sementara dia belum melunasi kedolimannya. Maka dosa orang yang pernah dia dolimi diambil, diberikan dia, diambil, diberikan dia. Dosanya tambah banyak, kebaikannya habis, lalu dilempar ke neraka. Subhanallah. Inilah orang yang bangkrut. Karena itu, kalau ada orang menghibah kita, itu berarti orang tersebut sedang mengirimkan kepada kita kebaikannya. Jadi rekening kita dapat transfer terus. Antum rekening dapat transfer 1 hari 1 juta, mau enggak? Lah diribah orang sama dengan itu, kita dapat transfer kebaikan. Karena itu ada kisah yang indah tentang Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Ada orang datang, wahai Tuan Guru, si fulan menghibah kamu. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau ngambil 1 wadah rutop, kurma yang zen itu ya. Rutop 1 wadah, dikirimkan ke orang yang ghibah itu. Sambil mengatakan, ya, kamu mengirimkan kebaikanmu kepadaku, aku balas ngirim ini saja. Mohon maaf kalau kurang berkenan, kurang sempurna balasanku. Karena kamu ngirim kebaikanmu kepadaku, aku tidak mau ngirim seperti itu. Aku hanya mau ngirim rutop. Masya Allah. Jadi semakin banyak orang menghibah kita, semakin banyak ganjaran kita. Antum tidur dapat kiriman ganjaran, duduk jalan dapat kiriman ganjaran terus, transfer terus. Hah? Ya tahan atau enggak? Harus tahan. Orang beriman harus kuat. Kemudian yang ketiga, di antara solusi supaya kita tidak ghibah adalah kita menyadari betapa banyak aib-aib kita. Kejelekan kita ini banyak. Ada apa kita bahas kejelekannya orang? Sehingga ada pepatah mengatakan, gajah di kelopak mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Karena kalau kita sibuk membahas kejelekan kita, kita tidak akan ada waktu membahas kejelekannya orang. Sibuk, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kita banyak aib, banyak cacat, kita cari dan kita perbaiki. Ada apa kita sibuk membahas kejelekannya orang? Masih faedah. Kemudian yang keempat, di antara solusi supaya kita selamat daripada ghibah adalah kumpul orang-orang soleh, bermajlis dengan orang-orang soleh. Yang mana Rasulullah mengibaratkan orang soleh itu seperti, ya, hamilul miski, penjual minyak wangi. Kita bisa diberi minyak wangi, jadi wangi. Kita bisa membeli minyak wangi, bisa wangi. Kita bisa juga kecipratan bau wanginya, ya. Dan kita menjauhi teman-teman yang tidak baik. Orang-orang kalau kita kumpul ghibah, jauhi saja, nggak ada faedahnya. Kemudian juga di antara solusi supaya kita selamat dari ghibah adalah membaca biografi para salafus soleh. Bagaimana mereka berupaya menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Sampai-sampai disebutkan Abu Asim An-Nabil
rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Kata beliau, "Maghtabatu musliman mundu alimtu annallaha harramal ghibah." Aku tidak pernah menghibah seorang muslim pun semenjak aku tahu bahwa Allah mengharamkan ghibah. Subhanallah. Semenjak aku tahu ghibah itu hukumnya haram, aku tidak pernah ghibah lagi. Kemudian juga Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala. Ini kata-katanya indah ya. Ini sama dengan kita semuanya. Apa kata beliau? Kana ba'du ashabina nahfadhu kalamahu minal jum'ah ilal jum'ah. Al-Fudail bin Iyad ini seorang tabi'in. Kata beliau, sebagian dari sahabat-sahabat kami, omongannya antara Jumat sampai Jumat itu bisa dihafal, bisa dihitung, saking sedikitnya. Jadi sepekan itu omongannya bisa dihitung. Karena apa? Karena mereka jarang ngomong, khawatir mau ngomong, kalau tidak ada perlunya tidak mau ngomong. Sehingga omongannya antara Jumat sampai Jumat sepekan bisa dihitung, hanya berapa kali saja dia ngomong. Subhanallah. Kalau kita bisa tidak dihitung kita. Hah? Jadi bisa dihitung omongannya sepekan. Karena sedikitnya mereka ngomong karena takut, khawatir. Kemudian juga Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu ta'ala mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku berupaya keras mendidik diriku selama 40 tahun sampai benar-benar istiqomah. Jadi mujahadahnya, latihannya 40 tahun. Subhanallah. Kemudian yang keenam, di antara solusi supaya kita tidak ghibah, yaitu kita menghukum diri kita. Keras kepada diri sendiri, ekstrim ke dalam. Nah, ini bagus. Ada salah seorang salafus soleh namanya Rasul bin Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau bernadar, kalau aku ghibah 1 kali, aku akan puasa 1 hari. Ya. Ternyata puasa itu bagi beliau gampang. Tiap hari ghibah, tiap hari puasa. Akhirnya oleh beliau dinaikkan lagi. Setiap aku ghibah, aku akan sodakoh 1 dirham. Nah, kalau ada urusan uang ini berat. Karena dia tidak berani mengeluarkan uang, jadi dia tidak berani ghibah. Jadi menghukum diri sendiri itu bagus. Ekstrim ke dalam itu bagus daripada ekstrim keluar. Kemudian selanjutnya, hukuman orang yang ghibah. Pembahasan yang kelima. Apa hukumannya orang ghibah? Hukumannya di dunia ada, di kuburan ada, di akhirat juga ada. Di dunia apa hukumannya? Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW suatu hari naik mimbar. Beliau berkhutbah dengan suara yang lantang. Di antara isi khutbahnya adalah, ya ma'syara man amana bilisanih walam yadkhulil imanu fi qalbih. Wahai sekalian orang yang iman mulutnya saja, sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tataba'u auratihim fa innahu man tataba'u aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a auratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlih. Janganlah kalian menyakiti orang Islam. Jangan mencacat orang Islam. Jangan mencari-cari kejelekan orang Islam. Karena barang siapa mencari-cari kejelekan saudaranya muslim, maka Allah akan mencari-cari kejelekan dia. Dan orang yang oleh Allah dicari-cari kejelekannya, akan dibongkar semua kejelekannya oleh Allah, walaupun dia berada di dalam rumahnya. Subhanallah. Jadi kalau orang suka menghibah orang ya, menjelek-jelekan orang, itu harus siap. Satu saat, semua kejelekan dia akan dibongkar oleh Allah. Walaupun dia sembunyi di dalam rumah, tetap dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini balasan di dunia. Ya, dibongkar kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah real, nyata ini. Benar-benar waqi' terjadi. Yang suka menghibah orang, menjelek-jelekan orang, akan dijelekkan oleh Allah. Kemudian hukumannya di kuburan. Dia akan diazab di kuburan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab oleh Allah. Amma haduhuma fayu'adzab bil baul wa ammal akhar fayu'adzab bil ghibah.
Yang satu diadab dikubur gara-gara masalah kencing. Yang satu gara-gara masalah ghibah. Ada juga riwayat masalah namimah. Karena itu Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan adab kubur itu ada 3. Gara-gara ghibah, gara-gara namimah, dan gara-gara masalah kencing. Diadab di kubur. Kemudian yang ketiga diadab di akhirat. Bagaimana adabnya di akhirat? Ketika Rasulullah Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, beliau mengatakan, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarum min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Ketika aku bermi'raj, aku melewati suatu kaum yang mana kaum itu mempunyai kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Jadi kukunya panjang dari tembaga dan mereka itu mencakar wajahnya sendiri dan mencakar dadanya sendiri. Seperti apa wajahnya? Ya, jadi kalau orang punya kuku, coba wajahnya dicakar, enak enggak? Krek, krek. Ini kukunya tembaga. Dicakar wajahnya, krek, krek, robek semua wajahnya. Dicakar apa namanya? Dadanya, robek semuanya dadanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu man haula ya Jibril?" Siapakah mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mencacat kehormatan mereka. Jadi ini adalah hukuman orang yang suka ghibah. Jadi adabnya ada 3 ya, di dunia, di kuburan, dan di akhirat. Di dunia bagaimana hukumannya? Apa tadi hukumannya di dunia? Kejelekannya oleh Allah dibongkar. Kemudian di kuburan diadab. Di akhirat diberi kuku yang panjang dari tembaga, mencakar wajahnya dan mencakar dadanya. Kemudian pembahasan yang ke-6, kafaratul ghibah. Kalau kita terlanjur menghibah, bagaimana tebusannya? Karena ghibah ini adalah dosa besar, maka sama dengan cara tobat dari dosa besar. Itu pertama-tama adalah an-nadam, menyesal. Kenapa saya dulu itu ghibah? Yang kedua, al-iqla', tidak melakukannya lagi, tidak ghibah lagi. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, bertekad bulat tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Saya benar-benar kapok, saya tidak akan ghibah lagi. Karena dosanya ada hubungan dengan orang, maka ada tambahan yang keempat, diselesaikan dengan orang yang ghibah itu. Jadi harus diselesaikan. Nggak bisa nggak diselesaikan, belum diampuni oleh Allah. Selesaikan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanat indahu madlamah li akhihi min 'irdin aw malin falyatahallalhu al-yawm." Barang siapa yang mempunyai kedoliman kepada saudaranya, mencacat kehormatannya atau mengambil hartanya, maka hendaklah dihalalkan hari ini. Selesaikan hari ini sebelum datang hari kiamat. Harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, mengatakan, "Al-ghibatu asyaddu indallahi azza wa jalla minaz zina wa syurbil khamr." Ghibah itu lebih dahsyat dosanya di hadapan Allah daripada zina dan minum khamr. Kok bisa? Kok bisa? Lalu beliau menjelaskan, li'anna zina wa syurbal khamr dambun fima bainaka wa bainallahi azza wa jalla fa in tubta anhu taballahu alaik. Zina dan minum khamr itu dosa antara kita dengan Allah saja. Kalau mau taubat, langsung taubat kepada Allah. Ya Allah, taubat ya Allah, benar-benar taubat, diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kalau ghibah, wal ghibatu la yaghfirullahu lak hatta yaghfiru laka sahibuk. Ghibah itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang yang kamu ghibah memaafkan kamu. Jadi berat kan? Jadi harus minta maaf. Nggak minta maaf, nggak diampuni oleh Allah. Minta maaf. Ya. Kalau nggak diampuni Allah seperti apa kita? Bangkrut hari kiamat, habis, kolap, pailit, muflis. Kemudian juga
Kemudian para ulama juga mengatakan caranya itu tidak perlu kita menyebutkan secara rinci. Aku dulu menghibah kamu ini nggak perlu sebutin rinci. Karena kalau disebutin rinci timbul madorot, lebih banyak madorotnya. Jadi kita cukup minta maaf secara global. Saya mohon maaf atas dosa saya semuanya. Dan masih ada syarat-syaratnya lagi. Syaratnya apa? Hudzaifah rahimahullah ta'ala mengatakan, kafaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu. Tebusan orang yang kamu ghibah adalah kamu memintakan ampunan. Jadi kita mintakan ampunan. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan. Kemudian Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, kafaratu aklika lahma akhika an tuthni alaihi wa tad'u lahu. Tebusan memakan daging saudaramu itu adalah kamu puji dia dan kamu doakan dia. Ya. Jadi berarti minta maaf secara umum, ya maafkan saya kalau ada dosa-dosa yang riba atau yang lainnya, maafkan. Kemudian kita mendoakan dia, kita memintakan ampunan untuk dia, dan kita memuji dia, memperbaiki namanya. Di tempat-tempat mana kita dulu pernah menjelek-jelekan dia, di tempat-tempat itu kita merehabilitasi namanya. Jadi tidak gampang kan? Tidak gampang. Tobat dari ghibah ini tidak gampang. Jadi kalau dulu kita menjelek-jelekan dia, maka sekarang kita harus memperbaiki namanya. Selanjutnya pembahasan yang ketujuh adalah dzabbul ghibah. Membela orang yang diribah. Jadi kalau ada orang ghibah, kita tidak boleh diam saja. Kita harus membela saudara kita yang diribah. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dabba an lahmi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah an ya'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela daging saudaranya yang diribah, maka Allah berjanji akan membebaskannya dari api neraka. Jadi kalau ada orang ribah di depan kita, fulan begini, fulan begini, fulan begini, kita bela, jangan ribah. Ini riba, ini enggak boleh. Maka Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Jadi tidak boleh diam. Kita harus menghentikan riba itu. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya beliau bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan dirinya dari api neraka hari kiamat. Jadi kalau ada orang riba, kita bukan ikut, kita hentikan. Ini riba, ini haram, ini enggak boleh. Kalau mereka berhenti, alhamdulillah. Kalau tidak berhenti, ya sudah, kita tinggal. Kita tidak boleh berada di sana. Selanjutnya pembahasan yang nomor ke-8, dan ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu riba yang boleh. Jadi ada riba yang boleh. Di antara ribah yang boleh itu adalah melaporkan kejahatan. Ya, melaporkan kedoliman. Jadi ada orang mendolimi kita, kita laporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Si fulan mendolimi saya, dia berbuat begini kepada saya. Jadi kita mencari keadilan. Nah, ini boleh. Sebagaimana atau minta fatwa. Jadi kita butuh satu fatwa. Kita menyebutkan si fulan begini bagaimana hukumnya. Seperti ada seorang perempuan namanya Hindun bintu Utbah. Beliau adalah merupakan istri daripada Abu Sufyan. Lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan suamiku itu pelit. Tidak memberikan nafkah yang cukup." Nah, ini ribah tapi boleh minta fatwa. Kemudian juga termasuk yang boleh pula adalah untuk menghilangkan kemungkaran. Ada kemungkaran kita laporkan. Seperti ada pada zaman Nabi dulu seorang perempuan namanya Fatimah bintu Qais. Ya. Minta nasihat kepada Nabi. "Ya Rasulullah, saya dilamar 3 orang. Muawiyah, Abu Jaham, dan Usamah. Yang saya terima siapa?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Muawiyah sa'luq la malalahu." Muawiyah miskin, tidak punya harta. Abu Jaham dharrab lin nisa. Abu Jaham suka mukul perempuan. Jangan kau nikah dengan keduanya. Angkihi Usamah, nikahlah dengan Usamah. Ini ribah yang boleh. Jadi kalau ada orang, anaknya perempuan mau diminta orang lain, mau dinikahi,
tanya kepada kita bagaimana fulan. Kita cerita enggak apa-apa. Oh, fulan itu orang jahat. Dia narkoba, peminum khamr. Ini apa-apa, ghibah yang boleh untuk memberikan nasihat, untuk menyelamatkan orang. Tapi niat kita benar-benar ikhlas. Tidak ada kecampuran emosi, tidak ada keinginan memuaskan diri. Benar-benar memberikan nasihat. Termasuk juga ghibah yang boleh itu adalah kalau ada orang berbuat kejahatan atau menyebarkan ajaran sesat yang khawatir orang-orang akan terkena, maka kita berikan peringatan hati-hati kepada si fulan. Si fulan menyebarkan kesesatan. Tapi juga mengatakannya ini ikhlas, bukan untuk memuaskan diri, hawa nafsu. Ghibah yang boleh. Itulah ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, permasalahan tentang ghibah. Semoga lengkap, semoga jelas. Kemudian kita buka sesi tanya jawab ya, supaya suasana lebih hidup ya. Sebentar. Ya. Sebentar ya Pak, sebentar. Luar biasa. Ini menakutkan sekali. Ya, persis apa yang telah dikatakan oleh Ustadz yang pertama kali tadi, ya kita merasa betul apa yang disampaikan oleh orang yang tanya di radio tadi. Lebih baik kita dibuat bisu. Ya, menakutkan sekali. Tapi mudah-mudahanlah, insya Allah Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, keluar dari tempat ini akan merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik, yaitu ghibah ini. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bertobat. Insya Allah, Bapak dan saudara-saudara, harapan kami ya sebagai koordinator pengajian ini, rupanya istri-istri kita, anak-anak kita di rumah itu lebih penting mendengarkan ini. Iya. Ya. Jangan sampai hanya kita yang mendengarkan, tapi di keluarga kita sangat penting. Untuk itu saya sangat menganjurkan agar rekaman daripada pengajian ini bisa Bapak-bapak buka di website kajian Ar-Rayyan ini, yaitu di www.kajianarrayyantrawas.net. Sekali lagi, www.kajianarrayyantrawas.net. Insyaallah tidak lama sudah bisa diupload, Mas Tal. Ini supaya, dan saya harapkan bisa cepat untuk uploadnya, sehingga bapak-bapak dan saudara-saudara bisa memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bisa mendengarkan. Ya. Untuk itu saya mengharapkan, untuk supaya dapat semua ini, saya mengharapkan absensi itu bisa diisi ya Pak ya. Jadi saya nanti kalau sudah diupload, bapak-bapak semua saya akan SMS bahwa pengajian ini bisa dilihat di website. Jadi tolong jangan sampai yang belum tercantum namanya di absen itu tidak absen. Nanti tidak dapat informasi masalah ini. Baiklah, insya Allah waktu tanya jawab ini bisa panjang ya. Saya persilakan, silakan Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir Ustaz
atas penjelasannya. Tapi ada beberapa pikiran saya supaya saya tidak salah paham, Ustaz. Ada yang mau saya tanyakan. Sebenarnya ada 3 poin, tapi mungkin satu aja, memberi kesempatan yang lain, Ustaz. Hubungan ghibah, Ustaz, ya, dengan hadis ini gimana, Ustaz? Saya pernah hadis itu gini, kalau engkau melihat suatu kemungkaran, perangilah dengan kekuatanmu. Kalau tidak bisa, dengan argumen, mungkin seperti itu ya. Kalau tidak bisa, argumen itu kan diantaranya bisa dengan tulisan, dengan kata-kata. Kalau nggak bisa ya paling tidak hati kita nggak suka. Itu selemah-lemahnya iman. Hubungannya ghibah dengan hadis tadi, Ustaz. Yang kedua, apakah ghibah ini misalnya gini, Ustaz, contoh ada si fulan secara nyata pernah berbuat jahat kepada kita, menipu dan lain sebagainya gitu misalnya ya. Selanjutnya kita tahu saudara kita atau teman kita berhubungan dengan si fulan itu, terus kita memperingatkan, apakah itu termasuk ghibah? Yang ketiga, Ustaz, sekali lagi saja, kalau terhadap bukan, kalau tidak kalau terhadap orang yang kafir, munafik, kalau kita membicarakan orang tersebut, apakah itu tergolong ghibah? Demikian, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi hadisnya berbunyi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya. Siapa melihat kemungkaran, dia bisa merubah dengan tangannya, rubah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati, dan itu adalah iman yang paling lemah. Dan itu bukan, itu ghibah yang diperbolehkan. Tadi kan telah dibahas ya, ghibah yang diperbolehkan. Jadi ghibah yang diperbolehkan. Termasuk yang kedua tadi juga untuk merubah kemungkaran. Itu ghibah yang diperbolehkan. Dengan catatan kita melakukannya dengan ikhlas. Bukan memuaskan diri, bukan memuaskan nafsu. Ya. Bukan melampiaskan, benar-benar ikhlas karena Allah, tujuan kita baik untuk kebaikan. Itu. Yang ketiga tadi apa? Oh, menghibah orang kafir ya. Kalau ada perlunya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada perlunya, buat apa kita ghibah? Waktu kita buang cuma-cuma. Iya, tidak apa-apa, boleh. Kalau dalam suasana perang, silahkan. Bahkan bukan hanya orang kafir, orang munafik saja, orang-orang yang menyebarkan ajaran yang menyimpang, itu nggak apa-apa kita ghibah. Tapi ghibahnya tujuannya untuk kebaikan. Ya, hati-hati si fulan ya menyebarkan ajaran liberal, sekuler, pluralisme, itu boleh. Nggak apa-apa. Kalau diperlukan. Ya, semoga jelas. Wallahu a'lam. Ya. Ya, sholat taubat. Ya. Afwan, seringkali ini masih menjadi simpang siur menurut pandangan kami dari beberapa ustadz. Ada menyatakan ada dan tidak. Yang kedua, terkait ketika orang yang kita ghibah ini meninggal, bagaimana jalan keluar agar kita terlepas dari dosa? Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, jadi mengenai sholat tobat itu memang ada. Tapi nama sholat tobat dari Rasulullah itu memang tidak ada. Itu kan diambil dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang berbuat dosa, kemudian yatawadda, yusalli rak'atain, thumma yastaghfirullah, ghafarallahu lahu, atau kama qala. Jadi orang berbuat dosa, lalu ambil air wudu, sholat 2 rakaat, lalu minta ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni dosanya.
Dan para ulama mengistilahkan sholat taubat. Jadi ada. Iya, sama dengan sholat sunnah wudhu juga sama. Kan itu Rasulullah mendengar suara ya sandalnya sahabat Bilal di surga. Lalu Rasulullah, "Hai Bilal, kau punya amalan apa?" Sahabat Bilal mengatakan, "Aku tiap wudhu selalu sholat." Lalu dinamakan sholat wudhu, sunnah wudhu. Seperti itu. Iya. Terus apa lagi tadi? Sudah meninggal. Jadi orang yang ghibah, yang diribah sudah meninggal. Ya tadi itu tetap. Ya, kita menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kita memintakan ampunan untuk orang itu. Kita memuji-muji orang itu. Dan kita mendoakan orang itu. Jadi namanya kita rehabilitasi, kita perbaiki. Ya, silakan kalau ada yang lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya mau bertanya, mengutip tentang apa yang Ustadz tadi uraikan pada waktu Rasulullah berjalan di depan kuburan. Ada satu apa itu namanya, orang yang dikubur disiksa karena kencing tadi yang kami maksudkan apa, bagaimana itu kencing tadi Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai adab kubur karena al-baul, karena kencing, itu para ulama memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama-tama, kencing tidak cebok. Lalu sholat dalam keadaan najis. Yang kedua, cebok tapi tidak bersih. Dan sholat dalam keadaan najis. Yang ketiga, kencingnya itu mercik-mercik ke pakaiannya atau badannya. Dan sholat dalam keadaan najis. Jadi inilah yang menyebabkan azab kubur. Karena itu hati-hati masalah kencing. Kencing berdiri itu boleh. Boleh. Ada di Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ata zubalata qaumin fabala qa'iman. Rasulullah pernah. Jadi kencing berdiri itu boleh. Hanya saja kalau di tempat umum jejer-jejer, ya jangan. Kan gitu kan di tempat umum kan? Di airport, di mana berjajar gitu kan. Nah, ini kan mana hayaknya, mana malunya. Apa kita tidak malu? Iya. Nah kalau masjid nggak benar, masjid seperti itu. Nggak benar itu nggak islami sama sekali itu. Nggak islami. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini yang dijelaskan sama Pak Abdurrahman tadi itu kan aplikasi sehari-hari Ustaz. Iya. Semua yang di sini itu berhubungan. Mungkin dengan pekerjaannya, dengan suhulannya. Kadang-kadang ngerasa nih sudah ditawar sama Rijal sekian. Tak kasih sama dia. Nah, ini tahu Rijal itu, waduh begini. Banyak Ustaz. Ya. Coba tanyakan semuanya. Dan saya pelakunya Ustaz. Saya setiap hari periksa pasien dan menjelaskan. Ada keluarganya, ada tantenya, ada umnya. Sakit apa dokter ini? Dan anak jelaskan. Cuman kan kadang-kadang kalau sudah meninggal orangnya, waduh, sebelah ini tanya juga, Rijal sakit apa dok? Anak mau jawab apa ini? Anak diem. Kadang-kadang ya istighfar Ustaz. Kalau yang tanya keluarganya yang mungkin dekat sedikit lah, Rijal ini sakit apa dok? Ini kan sehari-hari Ustaz. Iya. Sementara tadi Aisyah begitu saja dilarang sama Rasulullah. Ini setiap hari Ustaz. Iya. Mungkin di depan anak ini Amidola juga mulai umur berapa, Ami Fauzi. Kif? Iya Mbak Fauzi ya. Berinteraksi dengan orang, kita tidak menyangka bahwa itu hitbah. Setiap hari Ustaz ini Ustaz. Iya. Nah ini yang penting kalau buat saya, solusinya setiap detik dan setiap menit itu apa Ustaz? Iya. Apa istighfar terus kita berjalan luput istighfar lagi, wudhu lagi, sholat lagi, istighfar lagi terus Ustaz. Tidak jaminan semua orang akan begitu, apalagi neraka yang paling dalam sekali. Kif, di dalam sumur, dalam lagi. Daripada kita tanya infotainment dan segala macam, ini sehari-hari. Benar Ustaz Abdurrahman tadi. Kalau kita lihat TV, sudah matikan saja, kita istighfar. Pak Najib mungkin, istighfar terus saja sudah. Matikan TV-nya, istighfar lagi. Ada koran bakar Rikijo meninggal, waduh wes 16 sudah. Kalau anak baca Rikijo karena serangan jantungnya. Anak tidak hitbah dengan dia, anak lihat serangan jantung umur sekian, Kif.
Anak tidak mau baca nanti takut ngerasani. Mungkin Pak Fauzi tanya, Ricky Jo meninggal kenapa ya dok ya? Kan hitbah lagi nanti. Tapi Ustaz, kan begitu Ustaz, ini sehari-hari. Mungkin Ustaz Abdurrahman tanya, Sufrijal meninggal kenapa dok ya? Waduh, anak mau jelaskan nanti hitbah juga, ngerasani. Mungkin batasannya Ustaz, supaya kita ini per detik dan per menit, mungkin per setengah menit lagi kita, setengah detik lagi kita bagaimana begitu Ustaz. Terima kasih. Yang pertama-tama solusinya, Fadol. Tolong diam ya. Jangan bicara. Tolong yang di samping, ruang samping saya mengharapkan untuk diam. Suara Anda mengganggu. Ya. Jadi solusinya itu ada di dalam pembahasan tazkiyatun nufus. Namanya adalah muhasabatun nafas. Introspeksi diri, mawas diri. Ini penting. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Introspeksi diri. Jadi kita harus introspeksi, ya, introspeksi tentang perintah Allah apakah kita kerjakan atau tidak, larangan Allah. Termasuk juga introspeksi diri tentang anggota tubuh kita, mata kita bagaimana, ya, mulut kita bagaimana, berapa banyak saya salah ngomong hari ini, berapa banyak saya ghibah hari ini. Kalau perlu kalau mau tidur dihitung. Saya salah ngomong hari ini sekian kali. Ya, supaya kita tahu betapa banyaknya kejelekan kita, supaya kita malu kepada Allah. Jadi muhasabah ini perlu. Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, wa ta'ahhabu lil 'ardil akbar. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah. Dan siap-siaplah menghadapi hari ketika ditampakkan semua amal kita dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Yauma tublas sarair. Dibongkar kejelekan kita oleh Allah. Jadi muhasabah ini perlu. Muhasabah ini amat sangat perlu. Yang menjadikan kita baik adalah kita selalu muhasabah. Kemudian mengenai batasan-batasannya. Kan tadi Rasulullah sudah menjelaskan ya. Hal-hal yang orang lain itu tidak suka kalau kita bicarakan, itu namanya adalah ghibah. Termasuk menceritakan penyakitnya orang. Orang kan tidak mau kan penyakitnya diketahui. Kecuali kepada yang memang perlu untuk diberitahu. Tapi kalau nggak perlu diberitahu, jangan diberitahu. Kan kita nggak mau penyakit kita dibongkar di depan orang kan. Iya. Jadi batasannya adalah selama orang itu tidak suka, kalau kita bicarakan itu, sudah masuk dalam kategori ghibah. Jadi solusinya mau tidak mau ya muhasabah. Introspeksi diri, mawas diri. Sekarang intinya itu kan kita oleh Allah disuruh milih dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Milih mana, itu aja. Kalau kita milih surga, ya hati-hati. Ya muhasabah terus, jangan sampai kita jadi orang yang muflis, bangkrut nanti hari kiamat. Ya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya melihat nonton TV di Trans 2. Di situ ada film SALT. Jadi dinas rahasia Rusia sama Amerika, sedangkan Amerika kebobolan oleh Rusia. Ternyata targetnya itu Mekah, Saudi Arabia tampil terus, Ustaz. Jadi seperti mau diledakkan, Ustaz. Terus dengan adanya film itu saya misu-misu orang Amerika, kurang aja Amerika. Itu apa, tidak termasuk ghibah, Ustaz? Sekarang gini. Tolong diam, Ustaz. Bapak-bapak, diam. Antum meso-meso kepada orang Amerika, faedahnya apa? Hah? Iya, kita meso-meso itu loh. Kira-kira Amerika rugi enggak kita meso-meso? Iya. Kalau meso-meso yang kotor jangan ya.
doakan saja. Allahumma ahlik Amerika. Allah dammir Amerika. Allahumma la'anhum. Nah, doakan. Jadi bukan meso-meso. Meso-meso tidak ada faedahnya. Ya Allah hancurkan Amerika. Ya Allah kutuklah Amerika. Tidak apa-apa. Ya, ada yang lain? Oh, iya. Absensi tadi sampai mana ya? Yang depan belum. Kalau sudah yang belakang, coba. Ya, yang depan ini belum. Minta tolong. Oh, digawe najib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan Pak Dokter. Cuman posisinya sebagai pendengar hibah yang terjepit, Ustaz. Iya. Ya, contohnya saya ini travel. Kadang sering bawa tamu kita menghibah. Gimana apa solusinya? Saya minta solusi. Iya. Terus kita antri di rumah sakit juga banyak tamu yang antri itu menghibah juga gitu. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Jadi tadi kan telah diterangkan solusinya. Kewajiban kita adalah menasehati. Jangan riba. Riba itu tidak boleh. Bahkan kalau kita tahu orang yang digibah orang baik, kita bela orang itu. Kemudian kita tidak boleh meridhoi, tidak boleh merestui. Dan kita jangan mendengarkan. Seperti itu solusinya. Jadi kita jangan merestui, kita jangan mengikuti, kita menasehati, dan kita membela orang yang diribah. Seperti itu. Kalau berada di majelis ya, riba, dinasihati tidak bisa, ya mau tidak mau kita harus pergi. Atau kalau majelisnya berkelompok-kelompok, sini riba, sini tidak, kita pindah dari sini ke sini, yang tidak riba. Ya, semoga jelas. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau dalam hati itu namanya adalah dzon. Prasangka ya. Prasangka. Dan prasangka itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan daripada prasangka. Karena sungguhnya sebagian prasangka. Jadi dzon itu ada dua. Prasangka buruk yang boleh, suudzon yang boleh, dan prasangka buruk yang tidak boleh. Prasangka buruk yang boleh itu adalah kalau ada qorina, ada indikasi. Jadi ada indikasi. Contohnya, laki perempuan bukan mahram goncengan sepeda motor. Ini kan indikasi nggak benar kan? Nah kita prasangka ini orang nggak benar ini. Ya nggak apa-apa karena ada indikasinya. Tapi prasangka yang tidak boleh itu, suudzon yang tidak boleh adalah tanpa ada indikasi apapun. Tidak ada angin ngalor, tidak ada angin ngidul, kita selalu suudzon kepada orang. Dosa. Dosa. Dan itu penyakit hati. Ya, jadi kalau dalam hati namanya bukan ribah ya, namanya itu adalah yaitu tadi suudzon, prasangka buruk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang kalau ketika kita udah menghibah orang, terus ternyata orang itu udah jarang bertemu dengan kita lagi, maksudnya udah pergi kemana nggak tahu kita ya. Apakah kita harus mencari dia untuk berminta maaf atau kita harus mendoakan dia aja? Kan ada tadi syaratnya harus meminta maaf kepada orang tersebut. Terus apakah kita boleh mengamalkan itu doa di Hisnul Muslim yang doa untuk orang yang kita caci? Orang yang apa? Orang yang kita caci maki kan ada di Hisnul Muslim. Kalau saya baca itu, apakah boleh kita amalkan itu untuk menebus dosa kita kepada orang tersebut? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jawabannya sama dengan tadi, menghibah orang yang sudah mati itu. Yang kita hibah sudah mati. Jadi kalau kita tidak mungkin lagi minta maaf pada orangnya, ya tadi kita praktekkan ya. Kita mendoakan dia, memintakan ampunan untuk dia. Dan kita memuji-muji dia, kita memperbaiki namanya, direhabilitasi. Mudah-mudahan oleh Allah diampuni. Kemudian doa di Hisnul Muslim semuanya bagus itu, boleh dipraktekkan. Iya.
Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita sikap yang sebenarnya untuk bisa menyatukan dalam arti memberikan wawasan supaya apa yang dimasalahkan itu menjadi sama-sama bisa diterima nanti. Terima kasih. Jadi, waalaikumsalam. Jadi ada dua orang bersengketa gitu. Kita diminta menyelesaikan. Oh gitu. Kalau menyelesaikan dua orang bersengketa, itu dalam Islam itu malah boleh berbohong, Pak. Jadi boleh kita berbohong untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok. Jadi kita boleh bohong. Jadi misalnya si A dengan si B, kita bilang pada si B, si A kepingin damai sama kamu, si A memuji-muji kamu, gini. Padahal tidak, itu boleh. Kita datang pada si A, si B kepingin damai sama kamu, muji-muji, boleh. Atau mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya, atau itu? Iya. Termasuk famili kita yang ingin mendapatkan kebenaran dari satu sisi ini bagaimana? Nah, biasanya kita kan juga menanyakan gimana bagaimana sebenarnya. Otomatis mereka juga sudah menghibah, kemudian di antaranya juga ada yang tidak terima dikasih nasihat. Iya. Sikap kita nanti bagaimana? Iya. Ya, kalau memang untuk menjelaskan masalah, termasuk ghibah yang boleh itu. Ghibah yang boleh. Si fulan telah mendolimi saya, mengambil harta saya. Itu boleh, ghibah yang boleh. Itu untuk mencari keadilan. Untuk menghilangkan kedoliman. Soal yang dibicarakan tidak setuju, ya bagaimana kita nanti memutuskan perkaranya. Ini ngomong, sudah disumpah, dan yang lainnya, ya sudah kita putuskan bagaimana kita dengar tadi. Jadi intinya itu adalah ghibah yang diperbolehkan. Itu ghibah yang boleh. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, tadi kan sudah ada hadisnya itu. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, saya dilamar oleh Muawiyah, oleh Abu Jaham dan oleh Usama." Lalu Rasulullah bilang, "Muawiyah itu miskin, enggak punya harta. Abu Jaham suka mukul perempuan. Nikahlah dengan Usama." Itu ghibah yang boleh. Jadi ada orang datang ke antum tanya, "Bagaimana si fulan itu mau melamar anak saya?" Kita harus jujur, kita tidak boleh bohong. Kalau kita tahu dia orang jahat, kita harus bilang dia adalah orang jahat. Tidak boleh orang jahat kita bilang orang baik, berarti kita nipu orang. Ya, kalau kita tahu dia adalah misalnya peminum khamr, suka main perempuan, bilang. Jangan, si fulan adalah peminum khamr, si fulan suka main perempuan. Tidak boleh kita bilang, oh si fulan baik, padahal nggak baik. Berarti kita bohong, kita nipu orang. Namun orang yang tanya kepada kita itu juga tidak boleh cerita nanti. Katanya fulan dia tidak baik. Iya, karena ada kejadian. Di Malang ada kejadian seperti itu. Akhirnya, jadi adu domba. Akhirnya ribut. Karena ditolak lamarannya. Iya. Kalau bilang tidak tahu, tidak boleh. Jangan bilang tidak tahu. Kalau kita mau jawab takut, kita alihkan saja. Coba tanyakan si fulan saja. Si fulan lebih tahu. Iya, kalau kita takut ya, kita timbang-timbang masalah dan madorotnya, lebih banyak madorotnya, kita pindah saja. Coba tanyakan fulan saja. Insya Allah fulan lebih tahu. Sering terjadi kalau kita memberi komentar, si fulan ini begini dengan
Iya, kayak tadi itu ceritanya. Jadi kalau kita takut mau jawab, takut madorotnya, ya kita bilang aja, coba tanyakan fulan. Insya Allah fulan lebih tahu. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Lamarannya sudah diterima. Ya terlambat tanyanya itu. Tanyanya terlambat. Mestinya tanya itu sebelum nerima lamaran. Kalau sudah nerima lamaran terlambat tanya. Iya, betul. Jadi kalau sudah diterima lamarannya, ya bilang aja wis wallahu alam. Ya, percuma kita jawab, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya kita jawab. Mestinya tanya itu sebelum nerima. Belum nerima tanya dulu, saya terima. Nanti kita bisa timbul, bisa fitnah nanti. Lamarannya dikembalikan lagi gara-gara kita nanti. Ya, jadi lebih baik jangan dijawab kalau gitu, Pak. Jangan jawab, lebih baik. Karena tidak ada maslahatnya. Ada yang lain? Ya. Iya. Wah, itu Masya Allah amal soleh itu. Itu amal soleh itu. Dapat pahala antum. Dapat pahala besar antum. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Munif Muhammad Bayasud. Dari mana? Dari Surabaya Ampel. Ustadz, sekarang ini urusan SMS maupun BBM ini berkembang pesat. Bagaimana kalau ada SMS yang bunyinya itu menghibah saudara kita dan tersebar di seluruh keluarga? Ini kalau kita menasihati beliau, orangnya ini keminter. Kemudian kalau kita ingatkan dia malah lebih dahsyat lagi dari SMS-nya itu. Kemudian orang ini kalau kita putus hubungannya karena SMS itu bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi ada orang suka SMS menghibah ya. Apakah boleh kita putus hubungan dengan dia? Gitu kan? Kalau putus hubungan jangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yahilu lil muslimin an yahjur ahaw fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Kewajiban kita adalah menasehati. Kemudian juga mendoakan. Karena realita yang ada kalau diputus hubungan tambah jahat dia. Jadi bagaimana kita bisa ngambil hatinya? Seperti pada zaman Rasulullah SAW, ada orang datang ke rumahnya beliau mengatakan bi'sa akhul asyirah. Orang ini adalah orang yang jahat. Tapi ketika orang itu masuk, Rasulullah baik, lembut. Setelah orang itu pulang, Ibunda Aisyah heran, ya Rasulullah, Anda tadi mengatakan orang itu orang jahat. Tapi ketika orang itu masuk, Anda kok lembut, kok baik? Apa kata Rasulullah SAW?
Inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a syarrih au kama qala. Ya. Saya berbuat baik kepada orang ini padahal dia orang jahat untuk menghindari kejahatannya. Jadi supaya dia tidak tambah parah kejahatannya. Jadi saya pura-pura baik, itu boleh, itu bukan munafik itu. Munafik itu kan menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Kalau ini tidak. Jadi kita pura-pura baik di depan dia, walaupun hati kita sebenarnya tidak suka. Demi apa? Menghindari kejahatannya. Jadi kalau putus hubungan, jangan ya. Tetap disambung hubungan, ya kita sabar, kita tabah. Karena yang namanya menyambung tali silaturahim itu kan, dulu sudah kita bahas kan. Dia kasar kepada kita, dia jahat kepada kita, dia mutus dengan kita tetap nyambung, kita tetap lembut, kita tetap baik. Ya, seperti itu. Dan juga jangan lupa doa. Doa itu punya kekuatan. Yang penting doa itu keluar dari hati. Misalnya ada orang jahat kepada antum ya. Antum doakan orang itu. Apalagi pada waktu yang mustajab. Antum bangun malam hari, antum sujud malam hari ya. Salat tahajud, doakan. Allahumma ufir li fulan. Allahumma arham fulan. Allahumma hdihi. Allahumma hdihi. Allahumma hdihi. Sambil bayangkan orang itu. Insya Allah doanya antum dikabulkan oleh Allah. Karena doa itu punya kekuatan. Nah ini doa, ini faktor doa. Jadi kita bukan hanya menggantungkan diri kita, tapi kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan diputuskan, ya kita cari upaya yang lainnya saja. Doa, sabar, ya memang inilah yang namanya dunia. Dunia itu ada orang yang senang kepada kita dan memuji kita. Ada orang yang benci kepada kita dan mencaci maki kita. Inilah dunia, inilah realita. Kita berharap semua orang senang sama kita, itu mimpi, nggak mungkin terjadi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan semua manusia adalah merupakan puncak yang nggak mungkin bisa dicapai. Kita berharap semua orang ini baik, nggak mungkin. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya kita sabar, ya kita mendoakan dan kita terus tetap berbuat baik. Ya, semoga jelas. Wallahu a'lam. Ya, masih ada waktu. Sering melakukan ghibah, termasuk dalam waktu bercanda. Pertanyaannya kemudian, apakah hukumnya sama ketika kita melakukan ghibah dengan niat bercanda atau benar-benar niat untuk menggibah? Iya. Terima kasih. Di Al-Quran itu ada di surat At-Taubah. Qul abillahi wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu ceritanya ada sebagian orang munafik yang menggibah Rasulullah dan para sahabat. Dia bilang Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang doyan makan, perutnya gendut-gendut, mulutnya suka bohong, kalau ketemu musuh paling licik. Lalu sampai berita ini kepada Rasulullah SAW dan turun ayat, mereka takut, mereka bilang, ya Rasulullah kami hanya bercanda, kami hanya guyonan saja, supaya perjalanan kami nggak terasa tahu-tahu sudah sampai. Ya. Ternyata apa? Jangan banyak alasan, kamu sudah kafir. Karena mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Jadi intinya ghibah itu ya tidak boleh walaupun bercanda. Bercanda silahkan cari wilayah yang boleh saja. Jangan masuk wilayah yang tidak boleh. Dan fungsi bercanda itu menurut para ulama seperti garam di masakan. Masakan kalau tidak ada garamnya tidak enak. Kalau kebanyakan garamnya juga tidak enak. Jadi garam secukupnya. Jadi bercanda tujuannya adalah supaya suasana ini tidak tegang, ada candanya sedikit-sedikit. Canda yang ilmiah, canda yang bermutu, tidak riba. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu bercanda kepada orang-orang yang perlu diajak bercanda. Ada lagi orang yang nggak perlu bercanda, orang yang serius. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada Rasulullah bercanda. Karena mereka adalah orang-orang yang serius.
Tapi Rasulullah canda kepada siapa? Perempuan-perempuan, orang-orang tua. Ya. Rasulullah pernah bercanda kepada seorang istri. Apakah suamimu itu yang matanya ada putihnya? Ya. Enggak ya Rasulullah. Suamiku matanya sempurna. Loh, bukankah semua orang matanya ada putihnya? Wah, bercanda Rasulullah ini. Benar Rasulullah bilang, kami akan membawamu di atas anaknya onta. Ya Rasulullah, anaknya onta apakah kuat? Borong apa? Kita tunggangi. Kata Rasulullah, bukankah semua onta adalah anaknya onta? Onta segede apapun adalah anaknya onta. Cuman orang itu beranggapan anaknya onta itu kecil. Ini candanya Rasulullah ilmiah. Ada seorang perempuan tua, ya Rasulullah doakan masuk surga. Di surga tidak ada orang tua. Nangis dia. Dia kira tidak bakal masuk surga. Dipanggil lagi, ya ibu, bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau kamu masuk surga jadi muda lagi, jadi perawan lagi. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Tertawa dia. Jadi canda kepada orang yang perlu diajak bercanda seperlunya saja, dan wilayahnya wilayah yang boleh bercanda. Jangan masuk wilayah terlarang. Apalagi wilayah agama dibuat canda, bisa kafir nanti. Bahaya. Ya. Semoga jelas. Wallahu a'lam. Minta tolong absennya dijalankan ya Pak. Jangan masih banyak yang belum. Terima kasih. Saya mau tanya, kadang-kadang kita itu teman-teman kita itu punya julukan. Iya. Julukan seperti amak kucing misalnya, contohnya ini. Nah ini kadang-kadang itu suatu identitas bagi orang yang bersangkutan, sehingga kadang-kadang fahamnya sendiri dilupakan orang. Nah ini kalau kita ngomongkan ke orang lain, saya kemarin pergi dengan amak kucing, itu termasuk ghibah benar? Iya, itu ada di Al-Quran di surat Al-Hujurat. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi jangan manggil dengan gelar-gelar yang jelek. Sopo? Ya. Ali Mendol. Ya. Apa ndak ada nama yang lebih baik? Ahmad Pengkor. Apa ndak ada yang lebih baik lagi? Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dan kita dilarang. Jadi jangan kenapa? Meskipun yang disebut tak marah ya. Iya, tapi kita tidak boleh memberi gelar-gelar yang jelek. Kecuali kalau lit ta'rif, misalnya orang itu buta. Siapa? Si fulan yang buta itu loh. Oh iya. Yang mana? Si fulan yang pincang itu loh. Oh, tidak apa-apa. Sekedar lit ta'rif memberitahu supaya lebih jelas. Tapi kalau gelar yang jelek kita hindari saja. Diganti aja dengan gelar-gelar yang baik. Iya. Ada lagi? Ya, Mas. Silakan. Iya. Kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, misalnya berbuat jahat itu ngemplang atau apa gitu. Nah, dalam doa ini mendoakan, pertanyaan saya, doa yang baik, mendoakan dia hal yang baik, atau mendoakan dia yang jahat, ataukah kita seperti sholat malam itu terus berdoa minta keadilan pada Allah. Ini yang paling betul yang mana, Pak? Iya. Kalau antum suruh milih yang paling betul, ya mungkin kalau saya lebih cenderung doakan kebaikan saja. Doakan kebaikan, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, membuka hatinya. Karena kalau kita doakan yang jelek-jelek, apalagi masalahnya juga masalah-masalah yang sepele, nanti doanya dikabulkan, dia benar-benar celaka. Apa kita tidak kasihan? Kecuali kalau masalah yang prinsip sekali masalahnya. Contohnya seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika itu beliau jadi gubernur pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Ada seorang menfitnah beliau. Lapor kepada sahabat Umar bahwa saat ini enggak becus jadi pemimpin, enggak becus, enggak layak, dijelek-jelekkan pokoknya. Akhirnya sahabat Umar memanggil sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, ada orang bilang gini, apakah benar? Sa'ad bilang enggak benar ya, wahai sahabat Umar, enggak benar. Ya Amirul Mukminin, enggak benar itu. Itu fitnah. Ternyata orang itu tetap fitnah terus. Tetap fitnah terus, enggak tobat orang itu.
Lalu sahabat Sa'ad yang terkena doanya mustajab berdoa kepada Allah. Itu ada di Sahih Muslim. Apa doanya? Allahumma in kana kadziban qama riya'an fa'atil umrah wa'atil faqrah wa'arridhu lil fitan. Ya Allah, jika orang ini bohong, hanya mencari muka saja, panjangkan umurnya, panjangkan melaratnya, jerumuskan dalam fitnah. Subhanallah. Itu udah. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu umurnya panjang. Sudah tua, ndak mati-mati. Melarat. Dalam keadaan seperti itu, suka nggoda budak-budak perempuan di jalanan. Sambil dia mengatakan, rajulun maftun, asobatni dakwatu Sa'ad. Aku adalah orang yang terkena fitnah, yang terjerumus dalam kehancuran. Aku terkena doanya Sa'ad. Karena masalahnya prinsip, sahabatnya Nabi di fitnah, menghancurkan merusak kebesarannya sahabat. Tapi kalau kita paling-paling masalah uang, masalah utang piutang, kita doakan mudah-mudahan celaka. Celaka betulan, kasihan. Lebih baik doakan yang doa yang baik saja. Allahumma hdihi, ya Allah berilah dia hidayah, bukalah hatinya ya Allah. Seperti itu. Kenapa? Ya boleh minta keadilan, boleh. Boleh saja minta keadilan. Cuman antum tadi kan bilang, milih yang mana, gitu kan? Ya sudah, berarti antum jawab sendiri pertanyaannya kalau gitu. Kalau antum suruh saya milih, saya lebih cenderung milih doakan kebaikan. Mudah-mudahan dapat hidayah, seperti itu. Itu doa itu. Iya, ada doanya. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Allahumma kfini bima syi'ta. Itu kan ceritanya apa doa itu? Ceritanya apa? Itu ceritanya, itu hadisnya panjang. Itu kan ceritanya adalah tentang seorang pemuda yang beriman, ya, yang kemudian oleh raja mau dibinasakan. Dikirim anak buahnya raja ke gunung untuk melemparkan dia dari gunung. Lalu dia doa Allahumma kfini bima syi'ta. Ternyata mereka semua yang jatuh sendiri. Lalu dia balik dengan selamat. Lalu dibawa ke tengah laut, mau dibuang ke laut. Lalu dia doa gitu Allahumma kfini bima syi'ta. Ternyata mereka semua yang tenggelam. Jadi masalahnya prinsip. Lah kalau masalah utang piutang Allahumma kfinihim ya tak cocok. Iya, itu doa yang sangat bagus itu. Itu ada di Al-Quran. Boleh sekali. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu aja. Hasbiyallahu. Oh, enggak apa-apa. Semoga Allah mencukupkan aku daripada kejahatan dia. Enggak apa-apa, boleh. Itu kan juga doanya Nabi Ibrahim. Ketika mau dilempar ke api, beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu apinya menjadi dingin. Ya. Ya, sudah 2 jam kita. Nggak terasa. Insyaallah pengajian ini penuh barokah insyaallah. Amin. Saya kira cukup ya pengajian ini. Saya tutup. Sebelum nanti kita beranjak dari sini, saya minta Ustaz Abdullah kan doanya. Dan ada satu pengumuman, insyaallah bulan depan tanggal 27 April ya. 27 April insyaallah hari Sabtu itu yang akan mengisi adalah Ustadz Agung Cahyadi. Dia akan akan berceramah dengan tema ya, pentingnya kita mengetahui
setan dan jin menurut Al-Quran dan hadis. Jadi dia nanti akan mengungkapkan tentang siapa jin dan siapa setan ini menurut Quran dan hadis, sehingga kita akan tahu siapa musuh kita ini siapa. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala bulan depan insyaallah. Saya kira saya cukupkan ceramah pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta Ustaz Abdullah untuk mengenkan doa. Fadhal. Ini juga ada salah seorang jamaah kita yang paling aktif biasanya tidak hadir, Dr. Rosid, karena ayahnya sakit di rumah sakit, cukup parah sakitnya, dan kita doakan sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffis karbal makrubin waqti ad-dayna 'anil madinin washfi maradana maradal muslimin. Allahumma arham mautana mautal muslimin. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, apabila ada di antara kami kaum muslimin yang mendapat kesulitan, berilah kemudahan. Apabila ada yang mendapat kesempitan, berilah kelapangan. Apabila ada yang dililit oleh hutang, berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Apabila ada yang sakit, ya Allah, berilah kesabaran, ketabahan, keringanan, dan kesembuhan. Jadikanlah penyakitnya itu melebur dosa-dosanya, menambah pahalanya, dan meninggikan derajatnya, ya Allah. Apabila ada yang meninggal dunia, jadikanlah dia pindah dari sempitnya dunia menuju luasnya ampunanmu, luasnya kasih sayangmu, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qaida asral muslimin. Allahumma anqidil masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Bebaskan saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan, dalam tahanan. Ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma razuqna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami was sunnah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, permohonan kami ya Allah agar Engkau jadikan kami istiqamah. Kami istiqamah ya Allah, terutama di akhir umur kami. Kami meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik. Kami meninggal dunia dan akhir kalam kami adalah la ilaha illallah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.